Shalom, Salam. Halo, berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran Selasa Sabat. Dan minggu ini kita akan mengakhiri pelajaran kita di pelajaran ke-13 dan kita juga akan mengakhiri tahun 2025 dan akan menyongsong tahun 2026. Dan kita akan mempelajarinya di pelajaran 13 ini dengan judul Pilihlah pada hari ini. Dan kita akan mempelajarinya selama 1 minggu ini dengan kedua panelis yang sudah hadir di sini. Dan sebelumnya kita akan memulai dalam doa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertanding dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Kami boleh dapat berkumpul untuk membicarakan firman-Mu. Bila apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpinlah kami dalam diskusi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita dalam minggu ini, kita dengar Pak Tobing menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran terakhir dari triwulan ini sekaligus penutup pelajaran kita untuk tahun 2025. Kita akan segera meninggalkan tahun yang lama dan akan memasuki tahun yang baru. Dan kita puji Tuhan, pada saat kita mau meninggalkan tahun yang lama ini dan memasuki tahun yang baru, kita diberikan satu pelajaran yang sangat menantang, baik menantang pikiran kita dan juga iman kita. Yaitu apa? Kita diminta agar di ujung tahun ini kita diajak untuk memberikan pilihan, ya, memberikan pilihan. Karena pilihan yang kita ambil pada hari ini akan menentukan nasib kita di kemudian hari. Dan Joshua, ya, memberikan pelajaran yang sangat baik. Di dalam Joshua 24 ayat 15 yang menjadi ayat inti bagi kita, ada satu ayat yang sangat powerful yang mungkin sangat familiar bagi banyak pemirsa. Ayat ini sekaligus merupakan simbol sebuah komitmen. Ya, kalau kita bicara komitmen, inilah salah satu ayat yang menggambarkan apa itu definisi komitmen. Joshua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, jadi Joshua mengajak orang Israel, silakan memilih. Dan dia menyatakan komitmennya, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada banyak pilihan, ada banyak opsi-opsi untuk menjadi komitmen. Tapi Joshua meninggalkan satu teladan yang luar biasa kepada orang Israel di masa tua dia. Di usia 100 tahun lebih, dia memberikan teladan yang luar biasa. Lalu dia mengajak untuk menutup pemerintahan dia, untuk menutup masa di mana dia memimpin orang Israel. Dia mengajak orang Israel untuk apa? Untuk mengambil sebuah komitmen yang sangat mendasar sekali, yaitu masalah beribadah, masalah penyembahan. Karena Joshua tahu persoalan awal mengapa muncul dosa adalah masalah penyembahan, masalah beribadah. Oleh karena itu Joshua mengingatkan kepada orang Israel, pilihlah kepada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Dan dia menyatakan komitmennya kalau dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Kitab Joshua ditutup dengan suatu kitab di mana Joshua hendak mendokumentasikan sebuah perjanjian, ya, sebuah perjanjian, kembali memeteraikan perjanjian yang sudah dia terima dengan Allah. Di timur dekat kuno ada istilah yang disebut suzerainitas. Suzerainitas itu ketika orang timur dekat di zaman kuno dulu membuat perjanjian, setidaknya ada 7 hal yang harus diperhatikan. Ya, 7 hal. Pertama, mukadimah atau pembukaan, di mana sang pembuat perjanjian itu, sang pemrakarsa perjanjian itu diidentifikasi. Dalam perjanjian di kitab Joshua ini, kalau kita perhatikan Joshua 24, si sang pemrakarsa, sang suzerain adalah Allah sendiri yang diwakili oleh Joshua. Lalu prolog historis, ya, prolog historis yang menggambarkan hubungan antara tuan dan bawahan. Nanti kita lihat bagaimana Joshua mencoba mereview kembali, mengingatkan kembali kepada orang Israel, begini loh dulu sejarah kalian. Ya, itu prolog historisnya. Lalu ketentuan-ketentuan perjanjian
yang meminta bawaan. Jadi Joshua selalu mengingatkan, Allah selalu membuat dulu. Tetapi apa? Apa yang Tuhan minta? Dengarkanlah suaraku. Ya, setia. Itu ketentuan-ketentuan yang dibuat. Lalu apa? Kalau engkau setia, maka apa? Ada berkat-berkat yang akan terima atas ketaatan itu. Dan juga ada kutukan kalau mereka melanggar. Dan juga sebuah perjanjian harus memenuhi saksi. Nanti kita lihat di Joshua 24 ada bicara saksi. Kemudian di ayat 6 ya disimpan baik-baik dokumen itu agar bisa dibaca di kemudian hari. Joshua juga meminta agar agar perjanjian Tuhan itu dimeteraikan, disimpan dengan baik-baik bahkan di dalam hati dan pikiran mereka. Lalu apa? Disahkanlah perjanjian itu. Ya, ini yang nanti yang akan kita pelajari di dalam Joshua 24 sebagai penutup dari kitab Joshua. Karena dia tahu tidak ada pengganti dia yang ada di depan mata. Maka dia perlu mengingatkan bagi Israel bahwa raja mereka adalah apa? Yahweh itu sendiri. Allah itu sendiri. Dan satu-satunya raja, ya satu-satunya raja yang patut disembah oleh orang Israel. Joshua mengingatkan hanyalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang menjadi pengantar bagi kita untuk memasuki pelajaran penutup di triwulan ini sekaligus penutup di tahun ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke topik pertama kita di hari Minggu dengan judul Kamu Ada di Sana. Dan kita dengar keterangan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Tobing. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita melihat pelajaran berikut, kamu ada di sana, yaitu judulnya. Kita coba lihat di Joshua 24 ayat 1. Ya, Joshua 24 ayat 1 berbunyi. Kemudian Joshua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel. Ya, ada 4 golongan yang dipanggil, tua-tua, kepala, hakim, dan para pengatur pasukan. Ya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Sikem adalah satu tempat yang bersejarah di mana Abraham membangun mesbah, ya, membangun mesbah pada saat dia datang di tanah itu di mana Allah apa? Pertama sekali memberikan perjanjian. Jadi Sikem menjadi tempat yang punya historis yang sangat dekat dengan perjalanan panjang orang Israel. Ketika Allah pertama sekali memberikan perjanjian kepada Abraham agar dia pergi ke negeri perjanjian yang dia belum ketahui. Di tempat yang sama, Allah juga memanggil Joshua. Lalu Joshua menyampaikan ya kepada orang Israel melalui perwakilannya. Ada 4 perwakilan yang Tuhan pilih, yaitu tua-tua, para kepala, hakim, dan juga pemimpin pengatur pasukan. Ya, lalu diingatkan kembali lagi mengenai perjanjian Allah kepada orang Israel. Lalu kalau kita baca selanjutnya di ayat 2 sampai 13, ya, apa yang disampaikan Joshua? Joshua ya menuturkan kembali bagaimana tuntunan Tuhan mulai di masa lampau. Mengapa? Karena generasi yang masuk sekarang di negeri perjanjian ini bukanlah generasi awal yang menyeberang dari laut Tebrau. Ya, mereka adalah generasi yang sudah dilahirkan, ya, dilahirkan di perjalanan menuju negeri perjanjian ini. Oleh karena itu, Joshua perlu menuturkan satu persatu, ya, menuturkan satu persatu histori, sejarah, ya. Ini sesuai dengan kaidah di dalam suzerainitas di timur dekat kuno. Orang yang akan diajak mengadakan perjanjian itu dijelaskan latar belakangnya, dijelaskan historinya, ya, dijelaskan historinya. Bagaimana kisahnya, mengapa mereka tiba di negeri perjanjian itu, apa yang mengawalinya, ya, dimulai dari bagaimana Allah memanggil Abraham memberikan perjanjian di Sikem, lalu dituturkanlah mulai dari bagaimana selanjutnya turun ke Ishak, Yakub, dan seterusnya Allah mengutus Musa, Harun, dan sampailah kepada Joshua yang dikatakan bahwa Allah berjanji akan membawa mereka keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir dan sampai ke negeri perjanjian. Lalu dituturkan bagaimana ketika Joshua juga mengajak mereka menyeberangi Sungai Yordan sampai
ke kota Jericho dan mengalahkan, meruntuhkan tembok Jericho. Ya, bagaimana ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Bagaimana mereka juga mengalahkan orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus, yang semua ini punya punya keunikan masing-masing. Diserahkan ini semua ke dalam tangan orang Israel. Itu bukan karena apa? Dikatakan itu bukan karena jasa nenek moyang kalian, tapi itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Inilah fakta yang disampaikan oleh Joshua kepada orang Israel yang dia akan tinggalkan itu. Supaya apa? Supaya orang Israel yang muda-muda ini tidak punya alasan untuk sombong, tetapi justru mereka punya alasan mengapa mereka harus melayani Tuhan. Oleh karena mereka tahu nenek moyangnya, ya, nenek moyangnya sejak dahulu kala bisa melewati ini bukan oleh karena kekuatan mereka, bukan karena oleh kekuatan militer leluhur mereka, tetapi oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang berperang, ya, berperang di hadapan mereka, sehingga semua musuh-musuh yang kuat itu, semua rintangan yang tidak mungkin dilewati, bagaimana menyeberangi Laut Teberau, menyeberangi Sungai Yordan, bahkan meruntuhkan tembok Jericho, ya, bukan karena kekuatan, tetapi karena apa? Karena Allah lah yang berperang di hadapan mereka. Jadi history ini perlu disampaikan kepada mereka supaya apa? Mereka tahu siapa Allah yang layak disembah, ya, agar mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka meyakini dengan iman bahwa memang hanya Tuhan yang diperkenalkan Joshua lah yang layak disembah. Jadi pelajaran masa lalu yang diperkenalkan Joshua itu menjadi pengingat bagi mereka. Pemirsa The Safe Ministry, ya, kita pun perlu mengingat bagaimana masa lalu tuntunan Tuhan kepada kita. Ya, oleh karena apa? Pelajaran kita di masa lalu itu sebagai jaminan bagi kita bagaimana Tuhan telah melindungi kita di masa lalu. Itu sekaligus jaminan bagi kita untuk optimis menjalani masa depan. Karena Tuhan sangat mementingkan masa depan kita. Tapi Tuhan mau kita belajar dari masa lalu di mana Tuhan sudah bersama dengan kita. Itu yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam hari ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Dengan Tulus dan Setia. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Terima kasih Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry, melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis saudara Elvin, ya. Kita belajar tentang dua kata, yaitu ketulusan maupun kesetiaan, ya. Sebetulnya seruan daripada Joshua itu sendiri itu sangat jelas, ya, bahwa Israel itu harus mengambil keputusan, harus memilih, ya, mengambil keputusan untuk memilih apakah mau setia kepada Sang Pencipta atau Tuhan yang sudah memberikan tanah perjanjian ini kepada mereka, ataukah justru berpaling daripada Tuhan, artinya menjadi penyembah berhala, kemudian ya penyembah ilah-ilah yang lain lah, ya. Artinya kalau kalau dia, bangsa Israel itu memilih memilih untuk berpaling daripada Tuhan, maka bangsa Israel ini dikategorikan sebagai penyembah berhala, bangsa yang tidak memiliki identitas, tidak memiliki tujuan, dan tentunya tidak memiliki satu misi yang sangat jelas. Itu kalau mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, tapi yang disampaikan oleh Joshua adalah kalau kamu setia kepada Tuhan, mau menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang setia, memiliki satu misi, ya, menyampaikan bahwa mereka itu adalah bangsa yang sangat unik, punya Tuhan yang patut disembah, ya. Dan kita lihat ada bait suci, ya, ada Ka'bah Allah, kemah pertemuan. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Himbauan dari Joshua itu ada dua. Israel harus takut akan Tuhan, yang satu, jadi takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan tulus dan setia. Apa sih artinya dengan takut akan Tuhan ini? Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan, kegentaran, kecemasan, rasa tidak aman secara emosional,
namun sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan ya. Israel tidak harus takut ya tentunya, namun himbauan dari Joshua adalah agar bangsa Israel itu tetap melayani Dia, tetap melayani Tuhan dengan tulus dan setia. Takut akan Tuhan adalah sebuah kesadaran yang tentunya terus-menerus ya. Seberapa besar sih tuntutan daripada Dia ya, yaitu tuntutan daripada Bapa Surgawi maupun Raja Ilahi kita. Nah, pelayanan dari yang dituntut daripada bangsa Israel ini dicirikan sebagai berikut. Ada dua ya, pelayanan yang dituntut dari bangsa Israel dicirikan, ada dua istilah di dalam Ibrani, yaitu dengan tulus dan dalam kebenaran. Istilah yang pertama itu adalah tamim. Sebagian besar digunakan sebagai kata sifat untuk menggambarkan atau menggambarkan sebuah kesempurnaan hewan atau korban. Artinya kerelaan, ketulusan, dia memilih yang baik, yang terbaik ya, yang bagus ya, hewan korban persembahan untuk Tuhan. Jadi ketulusan dia ya, ketulusan dia tidak memilih sesuatu yang tidak bercacat celah. Artinya bahwa dia mau memberikan kepada Tuhan semua yang terbaik. Ya, tentunya dengan ketulusan. Nah, istilah yang kedua yang menggambarkan pelayanan Israel adalah dalam kebenaran ya, atau kesetiaan di dalam bahasa Ibrani atau emet. Istilah ini secara umum berkonotasi dengan keteguhan dan sebuah kestabilitas ya. Istilah ini biasanya merujuk kepada Allah yang karakternya secara intrinsik dicirikan oleh kesetiaan yang dimanifestasikan kepada bangsa Israel. Artinya bahwa kesetiaan ini merupakan satu ciri khas utama ya, kesetiaan. Ciri khas utama yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan juga memiliki satu kesetiaan kepada umatnya ya. Bila mana umatnya itu tetap berpegang kepada perjanjiannya, Tuhan juga tentunya akan setia. Dan hal inilah yang diminta, yang dituntut kepada bangsa Israel atau kepada kita ya, agar kita juga memberikan respon yang positif untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan terlebih dahulu sudah setia kepada kita, sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Respon atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah kita juga mengasihi Dia ya. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kalau kita lihat saran maupun himbauan daripada Joshua supaya bangsa Israel itu tidak mendua. Tidak mendua dalam arti masih mempertahankan kepada Tuhan tapi juga masih mempertahankan mempertahankan yang lain ya, ilah-ilah lain ya. Itu yang tidak diinginkan oleh Joshua. Tidak setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan, agar kita itu tetap setia kepada Tuhan di dalam kebenaran, kemudian memiliki satu roh ketulusan hati. Mau mengikuti Tuhan dengan ketulusan. Dan biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagi pemirsa dimanapun berada, agar kita memiliki ketulusan hati dan kesetiaan kepada Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan plan kita ke topik selanjutnya di hari Selasa dengan judul Bebas untuk Melayani. Dan kita dengar tentang hal ini dari Pak Tobing. Baik, mari kita coba lihat Joshua 24 ayat 16 sampai 18. Ya, Joshua 24. Apa dikatakan? Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Lalu ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Jadi pemirsa di Safe Ministry, kalau tadi sudah dijelaskan panelis Saudara Fajar, bahwa ketulusan dan kesetiaan dalam melayani itu adalah satu keharusan sebagai bukti konsekuensi otomatis bagaimana mereka mengakui tuntunan Tuhan. Maka di
pelajaran yang berikut, ketika Joshua menanyakan kepada orang Israel, pilihlah ya kamu beribadah kepada siapa, tapi engkau harus setia gitu kan. Lalu orang Israel menjawab ya, menyambut komitmen ya, komitmen itu dengan apa? Dengan dikatakan, oh kami apa? Kami akan apa? Kami akan beribadah ya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena mereka bilang, ya jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada yang lain. Karena apa? Kami sudah melihat kok bagaimana Tuhan menuntun kita dan bahkan menuntun nenek moyang kita. Mengapa Joshua perlu mengingatkan? Ini dikatakan Joshua tahu persis ketidakstabilan siapa? Generasi pertama. Siapa itu generasi pertama? Generasi mereka. Mereka berjanji, iya kami mau menaati Tuhan ya. Kami mau turut kepada Tuhan. Ya, tapi apa? Nggak lama mereka lupa sama janji-janji mereka. Itu hanya di bibir saja. Ya, oleh karena itu Joshua penting sekali. Ya, karena dia tidak apa punya banyak waktu lagi. Ya, maka ada 3 hal yang penting ya Joshua sadarkan kepada orang Israel. Pertama, bagaimana orang Israel berani mengambil keputusan untuk melayani Tuhan ya, karena melayani Tuhan adalah satu keputusan yang serius, bukan keputusan yang main-main. Dan oleh karena keputusan seperti inilah ya yang akan membentuk bangsa Israel itu menjadi apa? Menjadi yang menggenapi segala wahyu-wahyu Allah atau yang dinubuatkan Allah. Lalu yang kedua ya, yang kedua yang perlu disadarkan oleh Joshua dari orang Israel, keputusan bangsa Israel untuk melayani Tuhan haruslah apa? Haruslah keputusan mereka sendiri, bukan keputusan yang dipaksakan oleh seorang pemimpin, bahkan Joshua sekalipun. Maka Joshua tidak perintahkan, tapi dia tanya, sekarang pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ya. Kalau kamu anggap tidak baik, bahkan dikatakan Joshua, ya Joshua tidak mau memaksakan. Bahkan kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Ini sebuah himbauan, ajakan yang tidak memaksa. Karena Joshua tahu kalau Joshua nanti memaksakan, mereka akan menjalani itu dengan setengah hati. Ya, maka Joshua tanya, kalau kamu anggap tidak baik, ya beribadah kepada Tuhan, ya silakan. Tapi aku dan seisi rumahku. Ya, mengapa Joshua percaya diri mengatakan itu? Mengapa Joshua mau menjadikan dirinya dan keluarganya sebagai contoh dalam pengambilan keputusan? Karena Joshua dalam imannya ya meyakini sekali bahwa dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan dia berharap bangsa Israel bisa melakukan ya apa yang sudah dicontohkan oleh Joshua. Yang ketiga, Israel juga harus menyadari bahwa apa? Manusia tidak dapat melayani Allah dengan kekuatannya sendiri. Ya, jadi ada 3 hal kalaupun akhirnya orang Israel memutuskan untuk melayani Tuhan, ya bahwa mereka harus tahu mereka tidak sanggup melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri. Kalau di 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 mengatakan apa? Bahwa kekuatan itu semua karena dianugerahkan. Ya, kita melayani itu oleh karena kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Pemirsa The Same Ministry, ya, kepedulian Joshua terhadap keputusan orang Israel dalam melayani Tuhan, ya, ini menjadi concern, menjadi perhatian bagi kita juga. Mari kita dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, agar kita melihat bahwa keputusan melayani Tuhan adalah sebuah keputusan yang serius. Dan jangan kita mengambil sebuah keputusan dalam melayani oleh karena paksaan, tapi biarlah oleh karena kesadaran kita akan kebutuhan kita terhadap Tuhan. Dan di dalam melayani, mari kita menyadari itu bukan karena kekuatan kita. Karena siapa kita? Ya, kita manusia berdosa, kita melayani Tuhan. Ya, Tuhan pencipta kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kurang malaikat-malaikat Tuhan melayani di sana? Tapi bukan karena kurang, tapi Tuhan mau melatih kita kerendahan hati melalui roh pelayanan. Tuhan mau kita menjadi orang yang tulus,
yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Jadi pemirsa di Safe Ministry ini pelajaran yang sangat baik. Sekali lagi, mari kita mengambil keputusan dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Kita mengambil keputusan bahwa melayani Tuhan adalah keputusan yang serius dan bukan oleh karena paksaan. Dan kita menyadari, kalaupun kita berhasil dalam pelayanan kita, sedikit pun bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang ditentukan oleh Allah melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita di dalam hari ini, Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Bahaya Penyembahan Berhala. Dan kita dengar keterangan lebih lanjut dari Pak Fajar. Selamat. Ya Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry ya. Sekali lagi Joshua juga memberikan seruan ya. Memberikan peringatan kepada bangsa Israel bahwa ada satu bahaya yang akan memunahkan bangsa Israel bila mana mereka mengambil pilihan menyembah berhala atau menyembah ilah-ilah lain, ya gantinya menyembah kepada Tuhan. Dan itu dinyatakan ya ketika Joshua menyampaikan khotbah, ya istilahnya mengumpulkan semua tua-tuanya itu ya, kemudian memberikan nasihat-nasihat karena memang Joshua dan Kaleb ya itu tentunya mereka adalah yang tertua ya, hanya mereka yang berdua yang diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian ya. Sementara bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas sudah meninggal di padang gurun. Nah, Joshua memohon kepada bangsanya untuk tetap mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Dan tentunya bahaya penyembahan berhala ini bukanlah sebuah ancaman yang teoritis belaka ya. Namun betul-betul menjadi satu ancaman yang sangat serius ya. Dewa-dewa yang ada di tengah mereka, di mana contohnya adalah orang-orang Moab yang selalu menyembah berhala, itu ada di sana ya, ada di sana. Kadang-kadang sebagai manusia kita juga memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa, dan ini merupakan satu kecenderungan alami, kita tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Ada satu kecenderungan hati kita untuk selalu berbuat dosa. Nah, itu sebetulnya yang perlu kita hindarkan. Nah, ketika Joshua itu menyatakan kepada bangsa Israel, yaitu di dalam ayat yang ke-22, kita coba baca ya, Joshua 24 ayat yang ke-22. Kemudian berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Lalu jawab mereka, kamilah saksinya. Kamilah saksinya. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ini adalah seruan maupun himbauan dari Joshua kepada bangsa Israel untuk mencondongkan hati kita kepada Tuhan Allah Israel. Apa respon dari bangsa Israel sendiri ya? Ayat yang ke-24. Lalu jawab bangsa itu kepada Joshua, kepada Allah Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ini merupakan janji atau komitmen ya. Komitmen dari bangsa Israel ya. Sebetulnya Joshua sudah membeberkan ya, sudah menjelaskan secara gamblang bahwa akan ada satu bahaya kalau mereka itu menyembah berhala. Kemudian apa sih respon yang diberikan oleh bangsa Israel? Mereka akan tetap setia kepada Tuhan dan mereka akan tetap menyembah kepada Tuhan, Tuhan Allah mereka, dan mereka akan tetap beribadah kepada Dia. Nah, inilah menjadi satu pelajaran bagi kita ya. Komitmen yang dinyatakan, yang deklarasikan ya istilahnya ya. Deklarasikan bangsa Israel itu menjadi motivasi bagi kita untuk ya berkomitmen, khususnya di tahun yang kita akan memasuki tahun baru 2026 ini ya. Berkomitmen kepada Tuhan bahwa kita mau tetap beribadah kepada Tuhan.
mencondongkan hati kita ya, mencondongkan hati kita kepada Tuhan, memautkan hati kita tetap setia dengan ketulusan. Nah, inilah komitmen yang perlu kita bangun dari awal tahun nanti, sebentar lagi ya, tahun 2026, supaya kita tetap di dalam rel ya, di dalam rel sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul mengakhiri dengan baik. Dan kita dengar kejelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Ya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Akhir dari apa yang disampaikan oleh Joshua, dan pada akhirnya Joshua diizinkan untuk istirahat pada usia yang cukup berumur ya, 110 tahun. Ini luar biasa sekali ya. Joshua bin Nun, hamba Tuhan itu ketika berumur 100 tahun, maka Joshua bin Nun itu meninggal ya. Dan begitu juga Eleazar bin Harun, dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, yaitu di pegunungan Efraim. Jadi tokoh-tokoh utama Joshua, Kaleb ya, dan Eleazar bin Harun, ini anak dari Harun ya, akhirnya diizinkan oleh Tuhan. Tapi kata-kata, seruan, nasihat yang diberikan oleh mereka itu masih tetap utuh. Dan ketika kita membaca dalam Joshua pasal yang ke-24 ini, mereka tetap setia. Jadi bangsa Israel beserta dengan tua-tua bangsa Israel, pemimpin-pemimpin para suku itu, mereka tetap setia kepada Tuhan ya, tetap beribadah. Bahkan setelah Joshua mati, mereka masih tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi pertanyaan adalah, apakah generasi-generasi berikutnya, ketika beberapa waktu dengan berjalannya waktu, apakah mereka tetap setia? Dan kita bisa lihat ya secara histori bahwa bangsa Israel ini melewati masa-masa yang sulit ya. Kadang mereka berpaling kepada Tuhan, mereka beribadah kepada ilah-ilah lain ya. Jadi memang apa yang dijabarkan oleh bahaya-bahaya penyembahan berhala itu memang menjadi kenyataan. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Joshua itu sebetulnya itu warning ya, warning, peringatan kepada bangsa Israel akan bahaya maupun dampak mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa lihat generasi selanjutnya, generasi berikutnya setelah beberapa tahun mereka, bangsa Israel ini ada yang tidak setia kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Ya mereka dijajah, salah satunya adalah bangsa Midian ya. Bangsa Midian juga pernah menjajah mereka. Filistin juga menguasai mereka. Dan masih banyak hal lain ketika mereka berpaling daripada Tuhan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya, ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan ya, ketika kita sudah mendengarkan nasihat, saran dari orang tua kita, senior kita ya, mungkin pendeta kita, tentunya kita mau tetap berpegang teguh kepada akan janji ya, perjanjian kita dengan Tuhan. Namun kita juga ingin memastikan semua anak-anak cucu kita juga tetap hidup di dalam kebenaran. Ketika kita akan mengakhiri kehidupan kita, seperti halnya Paulus, kita akan mengakhiri pertandingan yang baik. Tentunya Joshua ini sudah mengakhiri hidupnya dengan baik, yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada bangsa Israel, agar mereka tetap setia kepada Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Maka kehidupan bangsa Israel itu akan tetap dipelihara. Namun, jika mereka tidak setia, maka akan ada satu konsekuensi logis. Ya, bangsa-bangsa yang lain menguasai bangsa Israel. Begitu juga dengan kita ya. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, hidup kita itu merasa tidak tenang, tidak ada satu kedamaiannya. Yang ada persungutan, yang ada pertentangan, perseteruan dengan satu sama lain ya. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil, maka kehidupan kita akan semakin dikuatkan. Demikian Pak Simon dan pemirsa di sini. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini, dan kita minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari sekarang. Pemirsa The Safe Ministry, pilihlah Allah yang kudus itu
Allah yang penuh kasih itu, Allah yang cemburu, agar menjadi Allah yang kita sembah. Karena dialah sesungguhnya yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan dialah Allah yang maha kuasa yang penuh kasih. Allah yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Allah yang menuntut kita agar kita setia kepada Dia. Oleh karena dengan kesetiaan, dengan penyerahan diri kita di dalam iman kepada Dia, Allah dapat melakukan segala pekerjaannya kepada kita. Biarlah kita boleh menjauhkan diri dari kesombongan-kesombongan rohani. Biarlah kita menerima, mengingat-ingat semua tuntunan Tuhan di masa lalu kepada kita, agar kita apa? Agar kita tetap optimis, tetap meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kita. Biarlah kita menerima di dalam ketulusan dan kesetiaan melakukan ibadah kita, sama seperti komitmen yang diambil oleh Joshua. Ketika Joshua mengambil komitmen dia dan seisi keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, biarlah komitmen Joshua itu juga menjadi komitmen bagi kita, agar kita memilih Allah, ya Allah yang disembah oleh Joshua sebagai Allah yang kita sembah, bukan Allah-Allah lain yang banyak daya tariknya, yang lebih menarik perhatian, yang dipilih menjadi Allah untuk yang kita sembah. Tetapi Allah Joshua, Allah yang mengakhiri perjalanan rohani kita dengan baik, biarlah itu yang menjadi pilihan kita. Pemirsa The Same Ministry, tentu ini bukan satu pilihan yang mudah, tapi ketika kita memilih Tuhan untuk mengambil menjadi Tuhan kita dan membantu kita untuk mengambil keputusan yang paling strategis di dalam kerohanian kita, kita yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita mengambil pilihan yang tidak salah, yaitu mulai dari hari ini dan seterusnya kita mengambil pilihan untuk beribadah kepada Tuhan secara tulus dan setia, dan demikian juga melayani Tuhan dengan rela hati, dengan tulus, dan mengandalkan kekuatan Tuhan saja, bukan karena kekuatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, atas penjelasannya dalam minggu ini, hari per hari. Biar kita tetap setia hingga akhir hidup kita, sehingga Tuhan dapat memberkati kita selalu. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung tahun ini kami bersyukur Tuhan memberikan satu peringatan bagi kami, agar kami menentukan pilihan kami. Pilihan yang terbaik tentu hanyalah kalau Tuhan yang memberikan inspirasi kepada kami. Sanggupkan kami Tuhan, sama seperti Joshua yang telah dengan yakin oleh karena merasakan bagaimana tuntunan-Mu kepada perjalanan rohaninya. Joshua dan keluarganya memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami bersama pemirsa The Same Ministry, baik di dalam perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami memilih Engkau sebagai Allah kami yang kami sembah. Kami memilih untuk beribadah hanya kepada Engkau Tuhan saja. Dan kami memilih agar pelayanan kami adalah menjadi satu ungkapan ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Sanggupkanlah kami Tuhan, agar kami bisa mengambil komitmen yang terbaik, sehingga ketika memasuki tahun yang baru, kami akan mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang semuanya itu datang daripada Tuhan. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh suka video ini, berlangganan channel kami, mengkomen, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terberkat. Dan kita akan bertemu di pelajaran berikutnya di tahun depan. Shalom. Shalom. Halo. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dan selamat tahun baru 2026.